Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mulai kuliah kita untuk pemilihan topik dengan bab kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini tentu akan kita pilih sesuai dengan topik penelitian kita. Di mana kajian pustaka ini penting ya. Jadi ketika kita akan membuat sebuah jurnal ataupun laporan penelitian ya, disertasi, tesis, skripsi, itu tentu ada sesuatu yang sangat penting, itu adalah kajian pustaka supaya penelitian kita itu sesuai dengan eh, pustaka yang ada sebelumnya. Jadi kita mengkaji dengan pustaka-pustaka, sumber-sumber yang memang sudah ada sebelumnya. Contohnya yang di tempat saya ini atau di penelitian saya ini adalah penelitian yang berkaitan dengan komposit pencampuran antara eh, bubuk kayu ya dengan epoksi pada atap kalpalum ini untuk eh, energi saving. Jadi energi saving ini tentunya untuk menghemat energi yang dipakai untuk pendinginan dalam ruangan. Nah, maka saya harus melakukan kajian pustaka tentang cooling energy saving. Ini saya masukkan ke jurnal saya. Kalau kemudian saya itu berkutat atau fokus di thermal, ya, thermal insulation, maka mekanisme dari heat transfer dari roof, ya, sistem atap bangunan itu juga harus kita masukkan di situ seperti prinsip-prinsipnya, terus kemudian formula-formulanya. Ini merupakan kajian pustaka dan ini adalah ada referensi sebelumnya. Kalau toh kita mau membuat yang baru, tidak apa-apa. Uh, karena ini merupakan sebuah hasil dari kajian. Jadi penelitian kita itu selain butuh keterbaruan, kita butuh dari kajian dari pustaka-pustaka sebelumnya yang kita kemudian angkat kembali, gitu ya. Nah, kajian pustaka sendiri ini ya berisi pembahasan teori, ya, konsep, hasil penelitian yang paling dahulu, yang mirip ya, atau relevan dengan topik penelitian kita. Tujuannya untuk memahami perkembangan ilmu yang sudah diteliti sebelumnya, sudah diidentifikasi sebelumnya, sehingga ada celah penelitian yang kemudian bisa kita jadikan dasar pengembangan studi lanjut ya, untuk penelitian kita. Jadi ketika saya melakukan penelitian yang hubungannya dengan penurunan temperatur ruangan, maka saya mengkaji pustaka itu tentang pengurangan temperatur yang kemudian dari berbagai cara ya, baik atap, tembok, penggunaan batu alam, serat alam, penggunaan bahan alam, atau dari warna juga. Karena itu kemudian dari skema penelitian yang saya buat itu, penelitian-penelitian sebelumnya itu adalah saya menceritakan tentang penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan teknologi atap itu seperti ini. Dan yang ingin kemudian saya eh, teliti, yang ini adalah baru, itu adalah ini. Nah, jadi ada tidaknya penelitian yang belum atau yang akan saya teliti itu tergantung dari celah ilmu, celah penelitian yang kemudian kita kita coba untuk angkat itu sendiri. Nah, kemudian untuk saat ini itu sudah sangat banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa kita jadikan kajian pustaka. Ya, baik konsepnya, teorinya, terus kemudian formula-formulanya. Nah, ini pun saya menemukan formula dari referensi yang sebelumnya. Jadi bagaimana kemudian ketika sebuah atap itu mendapatkan sinar matahari, itu apa yang terjadi.
Jadi apakah dia dipantulkan, apakah kemudian dia diserap, atau kemudian dia hilang, ada radiasinya, konveksinya, konduksinya, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah teori baru mungkin kalau memang kita punya material yang baru. Salah satunya adalah konduktivitas thermal itu. Berikutnya adalah tujuan kita melakukan kajian pustaka. Yang pertama adalah kita menyediakan pemahaman ya mendalam tentang konsep teori yang mendukung penelitian. Jadi kalau kita mau meneliti sesuatu, bidang sesuatu, maka kita harus paham atau tahu dulu tentang teori itu. Kalau kita mau meneliti tentang thermal, berarti kita harus belajar tentang thermal dulu. Berarti kita melakukan kajian pustaka yang berkaitan dengan teori thermal, ya, baik konduktivitas thermal, terus kemudian perpindahan panas dan seterusnya. Kenapa? Karena itu nanti akan mensupport dari eh, apa itu result dari yang hasil dari penelitian. Jadi analisa kita, ketajamannya itu adalah dari eh, banyaknya pustaka yang kita baca. Gitu ya. Dari hasil penelitian kita itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya pustaka yang kita baca. Makanya kalau jurnal internasional yang berreputasi itu biasanya dia tidak mau kalau daftar pustakanya hanya 10 atau 15 ya. Jadi biasanya lebih dari 40. Artinya apa? Ada referensi yang dahulu-dahulu dan masih baru gitu ya. Yang itu kita gunakan untuk mensupport bahwa penelitian kita itu adalah penelitian yang baru dan bukan yang lampau. Tetapi zaman dahulu sudah dilakukan, tapi kekurangannya kita coba tutupi dengan penelitian kita. Berikutnya adalah mengidentifikasi tren, ya, perkembangan terbaru. Kalau kita banyak membaca, gitu ya, akhirnya kita tahu, oh yang ini sudah diteliti. Misalkan ya, kalau di penelitian saya ini, karena saya meneliti tentang atap, ya, yang sudah diteliti tentang atap itu adalah warna. Jadi ada atap logam itu dikasih warna yang berbeda. Ya, ada putih, ada hitam, ada coklat, kuning, gitu ya. Terus kemudian mereka diukur suhu di dalam ruangannya. Nah, dari situ ada ini jurnal Q2 kalau nggak salah. Kemudian yang paling bagus yang mana? Yang putih. Karena apa? Karena dia memantulkan cahaya. Nah, sedang yang penelitian saya kan bukan masalah warnanya, tapi ini adalah masalah materialnya. Jadi masalah kompositnya. Ada lagi enggak? Ada. Jadi ada kemudian atap logam, tapi bawahnya itu kemudian dikasih parafin ya. Eh, jadi panas itu kemudian diserap parafin tidak sampai atau mengurangi panas yang diteruskan ke bawah. Dan ada lagi yang kemudian dari bahan yang berbeda, misalkan langsung atap, terus kemudian logam, terus kemudian cor-coran itu diteliti sama peneliti yang ada di mana ya kemarin, di Turki atau di mana itu. Jadi artinya apa? Jadi ada tren untuk meneliti eh, apa bidang ini gitu ya. Dan trennya itu masih ada celah dari kita ya. Jadi kalau saya kan gabungan antara eh, batu alam sama komposit, saya jadikan komposit saya lapiskan di atas atap logam atau dengan serat alam gitu ya. Dan serat alam ini pun misalkan ya kita masukkan ke dalam jurnal itu juga harus ada referensinya, harus ada kajian pustakanya. Kita ngambil dari mana? Misalkan ini nanas, di sini juga ada. Nah, ada jurnalnya, pisang, apa jenis serat pandan. Ini ada penelitian terbarunya bahkan untuk hanya gambar saja. Nah, gambar ini saya ambil dari jurnal sebelumnya itu karena di dalamnya jurnal itu ada informasi-informasi tentang tanaman ini yang nanti bisa saya jadikan sebuah acuan untuk dasar atau komposisi dari kenapa saya me- mengambil atau memilih tanaman ini sebagai salah satu serat.
Berikutnya lagi adalah untuk menunjukkan kesenjangan penelitian. Jadi kajian pustaka itu ketika kita membaca yang berkaitan dengan bidang yang akan kita teliti, maka kita akan banyak mengetahui kesenjangan-kesenjangan atau eh, penelitian-penelitian yang masih bisa kita lakukan. Gitu ya. Sehingga apa? Penelitian kita benar-benar baru, bukan sesuatu yang sudah diteliti. Berikutnya mendukung argumentasi penelitian. Nah, dengan data dan hasil studi sebelumnya. Kita bisa menggunakan data sekunder ya dari penelitian sebelumnya. Kita jadikan data sekunder, terus kemudian kita apa? Kita tulis ya source-nya atau sumbernya dari mana. Artinya apa? Kalau kita butuhkan, memang kita butuh dari data dan hasil studi sebelumnya. Contohnya, eh, kalau kita menulis ya dimanapun itu di introduction, terus kemudian di eh, kajian teorinya, itu kita harus merefer dari penelitian sebelumnya. Karena itu kita harus membaca dulu penelitian sebelumnya. Jangan-jangan memang sudah diteliti. Terus berikutnya, kajian pustaka itu bisa untuk menghindari duplikasi penelitian. Jangan sampai yang sudah diteliti Anda teliti lagi. Pengaruh parameter putaran terhadap kekasaran permukaan logam aluminium dengan mesin bubut itu sudah banyak sekali. Nah, kalau terus tiba-tiba Anda membuat judul itu, eh, ternyata ketika Anda searching di Google itu sudah ratusan judul yang sama gitu. Jadi supaya tidak, maka kita harus melakukan kajian pustaka dulu. Nah, sumber kajian pustaka apa saja? Jadi jurnal ilmiah ya, yang paling populer biasanya ya. Ini jurnal ilmiah macam-macam, Elsevier, ASME, IEEE, Springer, jurnal teknik mesin lainnya. Di mesin juga ada jurnal rekayasa mesin, MEHTA, itu yang bahasa Inggris. Terus kemudian buku teks, buku yang relevan, bidang teknik mesin, proceeding konferensi, tesis, disertasi, standar, dan regulasi. Cuman biasanya untuk jurnal internasional berreputasi itu ya referensinya ya jurnal juga. Ya. Yang paling banyak itu jurnal juga. Artinya apa? Di sini kita merefer pada penelitian dalam bentuk jurnal di penelitian yang sebelumnya. Ini menjadi sumber kajian pustaka. Nah, jadi untuk penentuan juga kita sama ya. Apa yang ada di jurnal kita harus sesuai dengan yang ada di referensi. Nah, biasanya kita pakai yang namanya alat-alat ya, Mendeley, dan sebagainya. Metode penyusunan kajian pustaka. Jadi langkah-langkah yang pertama, kita mengidentifikasi kata kunci penelitian. Jadi sesuai dengan topik penelitian. Misalnya kalau di saya tadi, kata kuncinya room temperature reduction misalkan. Jadi penurunan temperatur atau eh, eh, cooling energi ya. Terus kemudian komposit dan sebagainya. Ini kata kunci yang harus kita masukkan ketika kita memasukkan di web di Google Scholar contohnya atau di Scopus ya. Kita masukkan kata kunci itu penting. Terus kemudian kita mencari literatur ya, menggunakan database, Scopus, Google Scholar, Science Direct ya, atau langsung di web jurnalnya. Itu biasanya ada di web jurnal Elsevier misalkan itu ada apa search-nya itu dan kita sudah bisa mencari dengan kata kunci itu. Evaluasi literatur, pilih sumber yang relevan dan berkualitas tinggi. Jadi mungkin literaturnya banyak, tapi kita harus memilih yang kira-kira itu dari jurnal yang berkompetensi tinggi, ya TOKI-nya Q1, Q2 gitu. Berikutnya ada analisis dan sintesis informasi, kita bandingkan dengan analisis hasil penelitian yang terdahulu. Bisa juga. Nah, jadi kalau memang kita membandingkan penelitian terdahulu berarti ada perbedaan, apa misal materialnya, parameternya, atau apanya, gitu.
Kemudian penyusunan struktur kajian pustaka, susun dengan sistematis berdasarkan topik atau kronologis. Artinya apa? Ya nomornya itu juga harus urut ya nanti ya. Makanya kalau kita ada bantuan kayak Mendeley, software-software untuk menulis daftar pustaka itu lebih bagus. Nah, struktur kajian pustaka ini ya, pertama ya pendahuluan, teori dasar, konsep, penelitian terdahulu, analisis sintesis dan ringkasan. Dan ini biasanya ini ada di introduction kalau memang kita di membuat jurnal ya. Jadi pertama itu pendahuluan, kita menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian ini, kajian pustaka ini, terus teorinya kita masukkan sedikit-sedikit. Terus kemudian kita ngomong penelitian terdahulu apa saja yang sudah diteliti, baru kemudian kita hubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan dan membuat ringkasan. Ya, dan ini terakhir ringkasannya. Epoxy restoration natural fiber can be used composite to meet electrical, mechanical, and thermal requirement. Jadi pencampuran dari epoksi dan natural fiber atau serat alam itu dia bisa menjadi komposit yang bisa menyatukan kebutuhan elektrik, mekanik sama thermal gitu. Nah, teknik citasi bagaimana atau manajemen referensi macam-macam ya. Ada apa? IEEE, Electrical Electronic Engineer, Harvard, Chicago dan sebelumnya. Nah, ini biasanya di Word kita itu ada insert citasi kalau kita sudah download Mendeley. Dan di sini juga ada Open Mendeley. Kalau Mendeley ini nanti di sini ada tersimpan dari jurnal-jurnal yang sudah kita download dan kita masukkan ke Mendeley kita. Sehingga apa? Kalau kemudian kita insert itu otomatis dia akan masuk sebagai citasi di jurnal kita dan kemudian referensinya juga ada muncul di bawahnya. Nah, kesalahan umum dalam kajian pustaka yang pertama adalah kurang sumber yang relevan dan terkini, jadi kurang membaca jurnal ya atau membaca buku, tidak ada sintesis antara penelitian terdahulu, jadi kurang kuat ketika kita membahas tentang penelitian terdahulu. Plagiarisme dan tidak mencantumkan sumber dengan benar. Nah, ini biasanya eh, kita kalau mensitasi sesuatu itu wajib kemudian menuliskan sumbernya. Hanya meringkas tanpa memberikan analisis yang mendalam. Nah, ini artinya kurang lengkap ya dengan hasil analisa yang akan diberikan. Beliau tidak menghubungkan kajian pustaka dengan tujuan penelitian. Nah, ini nggak nyambung. Kajian pustakanya apa, tujuan penelitiannya apa. Kalau tujuannya untuk menurunkan temperatur ruangan ya, kajian pustakanya harus penurunan temperatur ruangan itu apa. Misalkan ya, kemudian pelapisan komposit itu bagaimana, sifat-sifat komposit gimana, ada nggak yang hubungannya dengan thermal, nah, kira-kira gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus bisa. Nah, kalau tulisan yang salah itu ada Grammarly ya, Grammarly itu program AI yang bisa kemudian mensinkronkan kalau kita salah kata. Nah, beberapa studi kasus dalam teknik mesin yang berkaitan dengan studi pustaka ya banyak sekali ya, karena ini hubungannya dengan subbab yang bisa kita lakukan, termodinamika, perpindahan panas. Kalau di tempat saya itu ada perpindahan panasnya, ya, desain dan optimasi, ya, operasional efisiensi sistem, metode numerik, analisis thermal, dan seterusnya. Dan banyak ini sesuai dengan minat kita semua. Baik, itu tadi ya eh, sedikit eh, teori tentang kajian pustaka. Jadi kajian pustaka yang nanti bisa Anda pakai untuk membuat sebuah penelitian yang bagus. Nah, intinya kajian pustaka yang lengkap, ilmu
yang sudah Anda dapatkan dari kajian pustaka ini bisa Anda jadikan dasar untuk membuat sebuah jurnal yang bagus dan bereputasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.